حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa syara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkamit tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu sekalian, rahimahullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang kembali berkenan untuk menyatukan kita di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk meridhoi dan mudah-mudahan berkenan untuk mencatat upaya kita ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita, insyaallah. Allahumma amin. Para jamaah sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan materi yang kita bahas bulan lalu, kaitan ibadah harian. Jadi saya ingin mereview bahwa kita semuanya pasti akan hidup dua kali. Hidup yang sekarang kita jalani sementara sifatnya, yang kita tidak tahu kapan akan berakhir, dan kehidupan akhir nanti sifatnya abadi selamanya. Dua kehidupan ini mempunyai karakter berbeda dalam kaitan hubungan kita dengan Allah. Allah jelaskan itu dalam banyak ayatnya, misalnya surat yang ke-9 atau ya 105. Katakan, wa qul i'malu fasyarallahu amalakum wa rasulul mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan Muhammad kepada umatmu, malu, berbuatlah kan dunia ini, beramallah di hidup dunia ini, maka Allah akan tahu, akan pantau, dan nanti Nabi dan orang pun juga tahu juga. Dan setelah kalian mati, kalian akan kembalikan kepada Allah, zat yang mengetahui alam gaibnya, dan akan diberitakan di akhir nanti semua yang kalian kerjakan. Jadi dunia ini, yang sementara ini tugas kita hanya beramal aja. Di akhirat pidanya dua, nggak ada amal lagi. Kalau nggak baik, ya dari hasil amal kita itu. Nah, kita yang ingin hidup baik abadi akhirat itu pastikan amal yang sementara ini baik. Nah, amal yang baik sementara yang akan menjadi bekal satu-satunya untuk bisa hidup baik di akhir abadi itu disebut ibadah. Nah, ibadah itu untuk begitu pentingnya ini, Nabi utus Rasul untuk menjalankan ibadah itu caranya begini. Maka ibadah itu kita pastikan dulu sesuai aturan. Dia benar, artinya kesesuaian amal dengan tuntunan Nabi dan ikhlas, dan pastikan kita lakukan dengan optimal, bukan sekenanya. Nah, ibadah-ibadah kita yang lakukan dunia ini, dalam upaya kita untuk berbekal ini, nanti penentunya saat kita mati. Artinya ada hadis Bukhari dijelaskan, ada orang itu ibadahnya luar biasa. Sampai dia dan surga itu tinggal 1 jam setelahnya. Tapi di akhir hayatnya mau mati, ditinggalkan ibadah. Maka akhirnya masuk neraka. Maka Nabi mengatakan bahwa waktu maka kita mati itu menentukan kondisi itu sebagai akhirat kita. Hadisnya begini. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata alaihi. Setiap hamba Allah itu akan Allah bangkitkan hari kiamat dengan kondisi persis kondisi dia mati.
Apakah saat mati itu masih terikat dengan ibadah atau tidak? Husnul khotimah atau sul khotimah. Ini menentukan. Nah, untuk mati baik itu juga nggak mudah. Karena kita nggak tahu ajar kita kapan datangnya, nggak ada prediksi, dan kondisi kita fluktuatif, naik turun kita. Nah, untuk menjamin bisa mati baik itu namanya istiqomah. Istiqomah itu konsisten untuk ibadah terus, terikat waktu-waktu yang ibadah terus. Dan itu juga berat. Nah, karena beratnya inilah, maka suatu saat ada seorang sahabat yang sangat kuat, sangat alim, bahkan teralim dari sisi hal haram. Minta nasihat Nabi dan mengatakan, ya Nabi, tunjukkan kepadaku ibadah-ibadah yang dengannya aku akan masuk surga dan aku jauh dari neraka. Nabi jawabannya, lakot sa'alta azim. Ya, ini mu'at namanya. Engkau mu'at telah tanya sesuatu yang berat bagimu. Tapi Nabi lanjutkan, wa innahu la yasirun ala man. Tapi yang berat itu akan menjadi mudah sekali kalau Allah beri kemudahan. Jadi kita tuh kok bisa ibadah dengan baik dan konsisten, bukan karena kepandian kita, bukan karena pertolongan Allah. Mu'ad saja kata berat bagi Mu'ad, kecuali Allah berikan kemudahan pertolongan Allah. Nah, untuk itu agar kita terikat dengan ibadah harian kita, sewaktu mati kita terikat ibadah, maka pastikan kita istiqomah. Dan ada satu hadis, ya, hadisnya sahih, riwayat Abu Dawud, oleh Tirmidzi, oleh Bukhari dalam Al-Mufrad, bahwa orang ada ikatan ibadah dijamin Allah. Hadisnya begini, salah satun kulluhum min Allah. Ada 3 golongan. Ini 3 dijamin Allah. In asya ruziko wa kufiya wa in mata akhraja. Dan kalau saat melakukan aktivitas dia masih hidup, maka dia akan Allah jamin untuk berikan kecukupan. Tapi kalau mati dengan itu, Allah beri surga. Siapa itu? Pertama, man kharaja ilal masjid. Fawallahu, orang yang keluar menuju ke masjid untuk sholat. Itu jamin Allah. Kalau dia hidup sampai pulang, Allah akan berikan kecukupan. Tapi kalau mati saat kita berangkat di dalam, maka surga. Berarti terikat ibadah. Kedua, mudah. Man takhalabatu masalah. Orang masuk rumahnya ibadah, salam, baca semalam. Maka langsung dijamin Allah kalau masih hidup selama itu di rumahnya akan berkecukupan, kalau mati masuk surga. Yang ketiga, man kharaja, yang keluar untuk jihad. Ketika ibadah, maka mati, maka pastikan kita tidak. Karena ini berat, maka kita harus ada jaminan, ada pertolongan Allah. Karena Mu'ad tadi akan mudah kalau Allah tolong. Nah, untuk pertolongan Allah ada beberapa kiat amal. Apa itu? Yaitu doa dan zikir. Jadi sampai kita beribadah, doa. Karena ibadah itu ikhtiar kita. Nggak ada jaminan. Itu pun keputusan yang Allah. Maka pastikan kita nggak lepas doa dan zikir. Kita akan bahas ini. Jadi kata Nabi, doa itu ibadah. Perintah Allah katakan, wa qala rabbukum ud'uni aja. Rabb kalian berkata, doa kalian, aku akan respon. Aku akan akan. Nah, karena ibadah, maka ini kewajiban. Maka ketika kita doa nggak dikabulkan, berarti sudah beribadah. Ibadah. Itu doa. Nah, manfaat doa itu apa? Pertama, doa itu bisa merubah qadha. Jadi Allah punya qadha, ya, punya ketetapan untuk makhluknya, baik dan buruk. Nah, qadha yang buruk ini bisa berubah pada doa kita. Makanya mengatakan la yaruddul qadha illa doa. Doa nggak bisa berubah kecuali doa. Qadha nggak bisa berubah kecuali doa saja. Maka ada hadis begini. Kata Nabi dalam hadisnya dari riwayat Tirmidzi, Ahmad, ma min muslimin yad'u bida'watin
laisa fiha itsmun wala qata'an, tidak ada seorang muslim doa baik ini bukan doa dosa dan bukan doa untuk mutus rahim, kecuali Allah akan berikan satu dan jadi kalau bisa doa dengan baik itu bukan doa buruk, Allah berikan satu dan itu pasti. Apa pertama? Imma ayyu ajlallahu da'wat, mungkin Allah segera kabulkan doanya. Kalau tidak, mungkin enggak segerakan, Allah mau kebaikan lain untuk dia. Apa itu? Allah akan simpan kebaikannya untuk diberikan di akhirat nanti. Maka kadang-kadang kita doa bersama teman kita, sama doanya, tepatnya sama, waktunya sama, teman kita dikabulkan. Kita enggak dikabulkan. Barangkali Allah berikan yang terbaik nanti. Itu enggak Allah. Ketiga, kalau Allah enggak segera berikan kabulkan doanya, Allah enggak disimpan, kata Nabi, imma ayyashrif anhu minasu'in. Allah akan hindarkan dari musibah jadinya ditetapkan untuk dia. Jadi Allah punya qada yang sifatnya tahunan. Jadi setiap tahun sekali Allah menetapkan tahun akan datang terjadi ini kepada makhluknya. Tapi ada yang harian. Setiap hari. Nah, bisa jadi hari ini kita tetapkan kena musibah sekian. Karena doa kita nggak dikabulkan yang kita minta, nggak di akhirat, tapi akan timbang musibah. Maka doa itu penting. Dia samping dia ibadah, nggak diterima pun, nggak dikabulkan pun, berpahala ibadah. Yang kedua tadi mungkin tidak dikabulkan, tapi Allah lepaskan kita dari sebuah musibah yang bisa menerima itu manfaat doa. Berikutnya doa itu tuh manfaat untuk yang lalu yang akan datang. Doa yanfa'u mimma nazal wa min doa. Nah, karena dosa kita yang lalu karena doa diampuni. Istighfar namanya, taubat namanya. Padahal udah lama ini diampuni. Juga akan pernah untuk yang akan datang. Sulit dengan doa Allah mudah. Berikutnya, doa itu mendatangkan kedekatan Allah. Semakin banyak doa, semakin dekat Allah. Kalau dekat ya berarti akan kita dijaga. Maka perintahnya Allah kepada kita untuk hal itu, fadhkuruni adzkurkum. Kalau kalian zikir, ingat aku, doa, maka aku akan ingat kalian. Jaga. Maka kata Nabi, fadillah ya fata, jaga Allah dengan melakukan ibadah, maka Allah akan menjaga kalian. Berikutnya, doa itu kata Nabi, dia sebagai benteng yang kokoh dari azab Allah, jadi dari perisai. Hadisnya begini, ma min syai'in anja min adabillah. Tidak ada amal yang lebih menyelamatkan diri dari azab Allah kecuali doa dan zikir. Itu doa manfaatnya. Maka kebutuhan kita ibadah. Berikutnya, untuk agar doa kita terkabul, maka ada beberapa syarat. Apa pertama? Pertama, pastikan tulus untuk Allah saja. Perintah Allah dalam Quran surat 40, Ghafir anbal, Fat'ullah mukhlisin lauti. Doa Allah dengan tulus ikhlas, semata-mata minta kepada Allah. Kedua, yaitu pastikan kita merespon perintah Allah juga. Allah itu punya perintah kepada kita, ibadah kepada Allah dua saja. Menunaikan perintah, menunaikan larangan. Allah dalam ayat yang mungkin sering kita dengar, yang dibaca setelah ayat Ramadan itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat da'i idza da'an fala yastajibu. Kata Allah, kalau hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad, nah, katakan aku dekat, aku akan merespon hamba kalau doa. Tapi hendaknya apa? Wah, hendaknya juga merespon perintahku. Maka semakin kita taat, semakin mustajab doa kita. Itu kedua. Yang ketiga, pastikan kita menjauhkan dari hal-hal yang haram. Baik yang kita makan, kita minum, atau kita pakai. Ini menghalangi doa. Ada hadis Muslim. Nabi mengatakan begini, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha suci. Enggak menerima dari yang kecuali yang baik-baik saja. Wa innallaha amaral mu'minin bima amaru. Dan Allah itu memerintahkan kepada orang mukmin
Persis perintah pada para Rasul. Di akhir hadis Nabi mengatakan, "Tsumma dzakara rajula yutilus safara as'ata akbaro yamuddu yadil sama ya Rob ya Rob." Nah, Nabi menyebutkan ada orang laki-laki ini dalam perjalanan yang jauh sekali. Orang musafir itu maksudnya. Dalam kondisi itu dia enggak memperhatikan badannya. Badannya penuh debu, kusut rambutnya. Dalam kondisi itu dia berdoa dengan mengangkat tangannya, ya Rob, ya menyebut nama Allah, ya Rob, ya Rob. Tapi Nabi mengatakan, walakin mat'amuhu haram, masrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa wudhiya bil haram, fa anna kita jabul. Tapi sayang laki-laki itu yang sudah terkabul doanya gara-gara sayang makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia diberi makannya haram, maka tak terkabul doanya. Maka pastikan agar doa itu terkabul, mudah lepaskan semua hal yang maka, dan ini akan ditanya Allah, harta itu dari mana untuk apa? Pastikan sumber yang kita diisi itu mengambil harta halal, dan pastikan mereka manfaat yang halal juga. Itu diantara etika ya, agar kita terkabul doanya. Berikutnya, dengan menghadirkan hati, khusyuk artinya. Jangan sampai yang kita ucapkan beda, yang kita berikan beda. Nggak diterima. Nabi itu mengatakan begini, Ud'ullaha wa antum muqinum ijabah. Wa alamu annallaha la yakbalu du'a min qalbin ghafilin lahu. Doalah kepada Allah dengan keyakinan akan terima. Ketahuilah, Allah nggak akan mengabulkan doa orang di mana hatinya lalai. Yang diucapkan, jangan minta ihdinas siratal mustaqim, atau iya kan ya pun, tapi ucapan pikirnya kemana-mana, tidak dikabulkan. Maka pastilah khusyuk, yaitu kita menghayati yang kita mintai. Nabi itu bahkan kalau sholat, baca ayat yang ada ayat rahmat, berhenti untuk berdoa minta rahmat. Sholat itu, kalau ada ayat azab, berhenti untuk berlindung kepada Allah dari azab itu. Karena Nabi bacanya juga khusyuk, menghayati, langsung doa, direspon dengan doa. Berikutnya, yaitu bersungguh-sungguh berdoa, dan jangan sekehendakmu ya Allah. Jadi begini, idza da'ahukum fala yakul Allahumma ighfir li, ketika orang doa kepada Allah jangan mengatakan, ya Allah ampun dosaku kalau engkau menghendaki. Jangan, ya Allah ampun dosaku. Jangan serahkan doa. Ya Allah, jangan kalau engkau menghendaki. Ya. Yang berikutnya, jangan doa dengan tergesa-gesa. Harusnya begini. Hadisnya begini. Yustajabu li ahadikum malam ya. Doa kalian semua akan dikabulkan selama nggak tergesa. Mengatakan, ya Allah, aku berdoa, kok nggak dikabulkan? Jadi jangan mendekati Allah. Maka kenapa? Aduh, khusyuk. Kita doa pun sudah ibadah. Yang kedua, kalau sudah baik, mesti berikan tadi. Setahun, kalau nggak dikabulkan segera, ditunda diberikan baik di akhir atau dihilangkan dari musibah. Maka jangan pernah kita kesusu. Ya Allah, kalau dikabulkan sudah tak minta. Sudah nggak dikabulkan, sudah berdoa, sudah ibadah berarti. Berikutnya, memperbanyak doa dan mengulang-ulang doa. Jadi doa kepada Allah berarti dia butuh. Orang doa berarti butuh. Dan Allah sangat cinta kalau hambanya butuh. Jadi Allah kalau sering dimintai doa, justru senang. Karena berhamba butuh. Sebaliknya Allah marah kalau kita nggak doa. Kan berarti orang sombong nggak butuh. Maka Nabi doa diulang-ulang 3 kali, diulang-ulang. Karena apa? Allah senang. Beda dengan manusia. Manusia serak dimintai bosan ya. Allah enggak. Maka ketika Nabi menjelaskan tentang doa ini, bahwa doa itu memberikan segala-galanya yang diminta. Sahabatnya Nabi, kalau begitu kita memperbanyak doa. Nabi, wallahu Allah akan memberikan lebih banyak. Jadi semakin sering doa, kita ulang-ulang, Allah semakin senang, dan tentunya kalau Allah senang, Allah berikan apa yang kita minta. Berikutnya adalah dengan mengangkat 2 tangan.
Ini salah satu ide doa. Hadisnya begini. Innallaha hayyun karim yuhibbu idza rafa'ar rajul ilaihi yadai alla yaruddahuma syifron khabatin. Allah itu zat yang maha hidup dan maha dermawan. Allah senang sekali kalau ada hambanya doa mengangkat kedua tangannya. Allah senang kalau tidak mengembalikan lawan hamba, dikabulkan. Itu 3. Berikutnya adalah dengan bertawasul. Jadi doa itu akan efektif dengan tawasul. Tawasul artinya pakai sarana. Nah, tawasul yang disepakati ulama 3. Pertama, doa dengan tawasul dengan Asmaul Husna. Itu ayatnya surat 7, 179 ya. 180. 7 Allah katakan walillahil asmaul husna fad'uhu ya. Allah itu punya asmaul husna, maka doalah dengan menyebutnya. Gimana contohnya begini? Kalau kita ingin rezeki, ya Razzaq urzuq. Kalau minta ampunan, ya Ghaffar ighfir. Atau menyebut asmaul banyak. Contohnya begini. Ya Allah, bahasa Indonesia, ya Allah, aku bersaksi. Engkau adalah Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Aziz. Kita butuh apa saja yang kita hafal. Doa, ya Allah, kabulkan doa aku. Mudahkan urusanku. Nabi pernah mendengar sahabat dengan menyebut itu langsung. Itu akan terlalukan. Kalau nggak apa banyak. Ya Allah, aku bersaksi engkau adalah Al-Ahad, As-Somad. Itu kan asma Allah. Doa. Itu mudah dikabulkan. Yang kedua, tawasul yang juga dibolehkan dan efektif doa kita, tawasul dengan amal soleh. Mungkin Bapak, Ibu pernah baca hadis tentang 3 orang terjebak di gua. Tertutup oleh batu. Mereka dilepaskan karena doa menyebut amal solehnya. Ya Allah, kalau amal itu ikhlas, buka 1 satu. Maka kalau kita mau doa, amal soleh dulu, sedekah. Doa, ya Allah dengan sedekah saya mudah Allah kabulkan doa aja. Kalau mau doa baca Quran dulu, ya Allah dan baca Fatihah ini mudah Allah kabulkan doa. Apa sih? Sedekah, bantu orang, istighfar itu amal soleh apa aja akan bisa jadi sarana untuk berdoa. Tawasul teman. Yang 3, tawasul doa dengan orang soleh yang masih hidup, yang hidup ya. Nabi itu hamba Allah yang termulia. Doanya mustajab. Tapi ketika sahabatnya dalam kondisi yang terkabul, minta doa. Tawasul. Contohnya begini. Umar bin Khattab suatu saat pernah izin Nabi untuk umroh. Ke Makkah. Diizinkan. Tapi Nabi pesan kepadanya, wala tansa bisa doa. Umar, kau jangan lupa ya. Doamu untuk kami. Sertakan kami dalam doa-doa. Karena mustajab. Itu tawasul dengan asmaul husna, dengan amal soleh apa juga, dan orang soleh yang masih hidup. Kalau orang mati nggak bisa lagi, karena dia putus amal, nggak beramal lagi. Ya, etika berikutnya, kalau doa itu sertakan orang lain, jangan egois. Itu sangat mustajabkan, malaikat doakan. Hadisnya begini. Dakwatul muslimi li akhi bi dhahiril ghaibi mustajabah. Yaqul malaku ala ra'si Allahumma stajib walaka. Kalau seorang muslim doa dengan menyertakan orang lain, maka sangat mustajab. Maka Allah mengutus malaikat kepadanya dan mengatakan malaikat, ya Allah, kabulkan doa orang ini dan engkau akan dapat. Jadi kalau doa itu menyertakan orang lain, nggak egois, Rabbana, ya Allah, ampuni kami. Bayangkan bapak saya ikutkan, ibu saya, saudara saya, teman saya ikutkan. Semakin banyak kita sertakan orang-orang itu dapat, maka jangan mustajab. Itu doa dengan menyebut, maka doa yang paling banyak diajarkan itu kayak Rabbana bahkan Rabbi kfirli, Rabbana kfirlana, Rabbana atin, Rabbana atin. Nah itu kami bayangkan siapa? Ada sahabat yang silakan, sahabat mulia sehingga Abu Darda mengatakan, pada setiap sujudku, aku itu mendoakan 70 sahabatku, aku sebut nama satu persatu. Panjang sekali. Karena waktu sujud, waktu mustajab. Nabi mengatakan, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbi fawasajidun. Posisi di mana seorang hamba paling dekat dengan Tuhan, cara hamba sujud. Nggak sujud, perbanyak doa.
Nah, Abu Darda mengatakan saat doa, aku doakan 70 sahabat. Satu persatu sebut. Malaikat, ya Allah kabulkan. Jadi doalah dengan jangan egois, sertakan orang lain. Itu berikut. Itu di antara etika doa. Nah, di samping kita memenuhi etika tadi menghindari yang haram, dengan mengangkat tangan, tawasul, dengan menyerahkan orang lain, kita harus pilih waktu-waktu bisa. Jadi Allah itu menetapkan beberapa waktu bisa berdoa. Apa itu? Pertama, di sepertiga akhir malam. Hadis Muslim. Jelaskan hadis sahih ini. Allah itu setiap sepertiga akhir malam turun ke langit dunia. Untuk mencari siapa yang doa akan dikabulkan. Maka itu waktu-waktu mahdhurah, malaikat hadir dan Allah pun turun melihat siapa yang berdoa akan aku kabul. Itu setiap malam. Maka pastikan kalau tahajud itu kita lebih baik di akhir malam. Karena doa itu waktu mustajab. Yang kedua, yaitu sesudah sholat fardu. Ada hadis ya riwayat Tirmidzi sahih ini. Nabi tanya gini, ya Rasulullah, ayyu du'ain asma. Ya Nabi, doa yang paling Allah kabulkan itu kapan? Kata Nabi, duburos salawatil maghfirah. Setiap habis sholat fardu. Mustajab. Maka sholat fardu kita jangan langsung, nggak boleh langsung sholat Fatihah, nggak boleh. Salam, Fatihah, nggak boleh. Zikir, doa dulu. Bahkan Nabi pesan kepada sahabatnya, mulia, Mu'ad. Ya Mu'ad, wallahi inni uhubbu. Demi Allah, aku sangat cinta kamu. Aku pesan, jangan pernah lupa untuk doa setiap habis sholat fardu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Itu doa yang Nabi pesan benar akan selalu dibaca terus. Itu adalah doa yang jadi salah. Berikutnya antara adzan dan iqamah. Jadi saat adzan itu pastikan kita hentikan aktivitas. Dengarkan, ikuti doa. Itu syafaat Nabi dapat. Nah itu kita sholat qobliyah doa. Menunggu iqamah. Itu mustajab sekali. Jangan ngobrol. Berikutnya yaitu satu saat dari Jumat. Jadi kata Nabi, inna fi yaumil jum'ati sa'atan la yas'alu muslimun khairan illa atahu iya. Jadi kata Nabi, dari Jumat ada satu saat tidak ada seorang muslim minta kebaikan kecuali Allah kabulkan. Dan itu menurut masyarakat ba'da asar. Di ba'da asar sampai maghrib itu waktu-waktu terdapat. Maka pilih waktu itu untuk banyak doa. Berikutnya adalah waktu dari sujud tadi. Dari sujud tadi ulangi hadisnya. Saat sujud ini bukan doa dengan sujud ya. Tapi saat sujud banyak doa. Jadi kata Nabi, posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Allah saat sujud. Maka perbanyak ini sekali lagi saat sujud sholat ya. Ya sujud itu maka banyak doa. Bukan doa dengan sujud. Dan bukan sujud akhir. Semua sujud. Nabi itu sujudnya seimbang. Enggak mempanjang satu yang seimbang. Pertama, kedua sampai akhir. Dan ini semua waktu doa. Untuk jadi sampai doa wajibnya subhanallah alam misalnya perbanyak doanya mustajab sekali. Tapi kalau berjamaah kita tidak boleh kemudian meninggalkan kewajiban ikut imam. Karena ada kadang-kadang itu waktu sujud akhir imam sujud jadi Allahu Akbar untuk setelah Daud ini masih sujud. Gak boleh. Ikut imamnya wajib, doanya sunnah. Jangan wajib. Yang kedua kadang-kadang ada yang begini. Setelah sholat selesai sujud lagi. Untuk apa? Doa. Gak boleh. Doa justru mengangkat tangan. Doa saat sujud sholat itu banyak. Bukan doa dengan sujud. Itu maksudnya. Itu waktu mustajab. Berikutnya adalah pada saat bulan Ramadan tentunya. Dan bulan itu siang malamnya cuma mustajab ya. Kemudian berikutnya saat berpuasa. Wajib atau sunnah sama saja. Sepanjang puasa itu. Bahkan ada waktu khusus yang lebih mustajab lagi ya saat buka. Hadisnya gini.
Inna lis-shaimi da'watan la turaddu inda biti. Bagi yang puasa itu ada saat doa enggak tolak, saat dia berbuka. Doanya apa? Silahkan pilih apa doa. Cuman ada doa sunnah. Doanya ini kapan? Menjelang buka, sebelum adzan, kemudian setelah buka. Silahkan berbanyak itu. Sebelum puasa, sebelum adzan berarti kita masih puasa. Setelah adzan itu doa makbul tadi. Yang enggak tertolak. Doanya banyak. Di antara doa sunnahnya Zahabal dhama'u Wabtal alwat. Doa yang telah. Silahkan tambah doa lagi. Itu sangat bersaja. Berikutnya adalah yaitu yang doa orang terdolimi. Jadi kalau kita terdolimi, maka artinya apa? Ini isyarat kita nggak mendolimi orang. Karena orang terdolimi sangat mustajab. Termasuk orang kafir itu terdolimi, doanya mustajab. Kalau terdolimi ya. Nabi mengingatkan, ittaqi da'watal madlum fa inna laisa bainahu wa bainal malaika. Takutlah kalian, jauhilah kalian dari doanya orang terdolimi karena nggak ada jarak dengan Allah. Itu sekali. Nah, artinya kalau kita terdolimi juga makbul, tapi kalau orang muslim didolimi, doanya nggak udah doa buruk, doa baik. Nabi itu kalau doa buruk itu kalau mendolimi Islamnya, berarti nggak boleh. Nabi itu setiap kalau didolimi berarti doakan baik. Contohnya begini, Nabi pernah suatu saat ya ada dua kejadian. Yang pertama kita perang. Ya Nabi, kenapa engkau nggak doakan mereka gara-gara dihancurkan Allah? Itu pertama. Yang kedua, karena Nabi ingin mengajak pemuda-pemuda Taif untuk menjadi pendukung dakwahnya. Datanglah Nabi dari Mekah ke Taif, pemuda untuk mengajak, didakwahi, diajak untuk menjadi orang Muslim dan pendukung dakwahnya. Tapi ternyata responnya pemuda itu buruk. Marah dan dilempari Nabi sampai berdarah-darah. Nabi pulang dengan sedihnya ke Mekah. Waktu keluar dari Taif, ada dua malaikat datang. Ya Muhammad, kami utusan Allah berdua, penjaga gunung ini. Kalau kamu mau, kami akan timpakan gunung kepada yang menyakiti kamu tadi. Tapi mengatakan, tidak, jangan. Kami doa aja. Allahumma hdi qaumi fa innahum ya Allah, petunjuk kaumku tadi yang karena mereka melempar aku nggak paham. Orang diajak baik kamu berarti nggak paham. Doakan. Nah, kenapa? Orang kalau sedang didolimi, doanya masih tetap. Kalau kita doakan buruk, jadi buruk. Kurbannya banyak nanti. Kalau doakan baik, jadi baik. Manfaatnya banyak. Sekali lagi, logikanya kalau kita terdolimi, doa kita mustajab. Kalau kita terdolimi, kita doa buruk, jadi buruk bener itu. Berarti nanti korbannya banyak. Cuman kadang-kadang kita karena hati kita kurang bersih, kadang kita doa buruk, doakan buruk, kalau terjadi syukur. Kan benar, itu nggak benar. Itu bukan etika. Etika Muslim kalau dia sakiti doakan baik. Karena mustajab dan orang menjadi baik nanti manfaatnya baik. Nah, maka itu sangat mustajab. Itu beberapa hal-hal yang perlu kita perhatikan ya dalam doa ini yang menyebabkan ibadah. Nggak terkabul pun sudah dapat pahala ibadah. Dan mesti dikabulkan kalau doa kita itu baik. Dikabulkan, ada ditunda, ada dihindar musibah. Jadi mesti Allah berikan. Kalau kita tetap sekali lagi memakai etika, menghindari yang haram, merespon perintah Allah, pastikan itu kita lakukan agar doa-doa kita lakukan dan kita dimudahkan dengan doa itu ibadah kita yang merupakan bekal untuk kita hidup di akhirat abadi. Baik, mungkin sementara itu mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.